Berkat kita berkumpul silaturahim dan mengaji pada malam hari ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah rahmati hidup kita, Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi keluarga keturunan kita, Allah jadikan anak-anak kita keluarga kita yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang untuk khusus kita hormati Sohibul Bait, keluarga besar Saudara Hajah Komariah, keluarga besar Bapak Maulana Saisi dan keluarganya, teman-teman sekalian hadirin jamaah rahimahullah. Mengawali ta'lim malam hari ini seperti biasa kita buka dengan umum Quran surat Al-Fatihah. Dengan yang ikhlas kita tujukan untuk almarhum orang tua kita, kakek nenek kita, mertua kita, guru-guru kita, pengarang kita malam hari ini, teman-teman pengajian kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya, Allah ampuni kesilapannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Fatihah. Saya mohon keikhlasan dari teman-teman sekalian majelis malam hari ini. Untuk yang kurang sehat, yang sedang sakit, yang mungkin saudara atau siapa sebutin aja namanya yang kurang sehat, khususnya untuk Muhammad Putra bin Imam Saputra yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Dan bagi siapa saja yang kurang sehat, kita doain waktu yang ijabah ini adalah maghrib dan isya. Mudah-mudahan Allah terima segala permohonan kita di hari ini ya. Nafatu Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, susana ruhi wa sallallahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anna sababa ibtila'i Yaqub bin Yusuf alaihi wassalam. Diriwayatkan kitab-kitab masih Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad. Pembahasannya tentang sabar menghadapi musibah, ya khususnya musibah kematian. Nah, pada malam hari ini kita akan mengkaji, diriwayatkan bahwasanya sabab ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yakub dengan anaknya yang bernama, siapa Nabi Yakub punya anak? Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yakub dikasih ujian terhadap Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yakub? Gorengan. Apa? Iya, gorengan. Itu menaun. Apa lagi? Hah? Liper. Buta. Ya. Kalau Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, kan udah lama tuh nggak jumpa tuh. Nangis Nabi Yakub sampai putih matanya. Nah, Nabi Yakub tuh buta. Allah kasih ujian buta. Kenapa nih dia buta nih? Ada sebabnya. Kan kita cuma tahu tuh di surat Yusuf, ya, Nabi Yusuf karena diiri sama abang-abangnya, ya kan, ditaruh di sumur. Padahal ngaku ke sama bapaknya, ke Nabi Yakub, dia baik dimakan serigala. Itu ceritanya. Padahal dimasukin ke sumur. Ya karena bapaknya udah sayang banget sama Yusuf. Masukin ke sumur. Nah, dianggap saudara-saudara yang bilang dimakan serigala, nangis Nabi Yakub. Tapi Nabi Yakub istilahnya nangisnya bukan karena itu, tapi dia tahu itu sebenarnya anak saudara-saudara Nabi Yusuf tuh bohong. Kenapa bisa begitu sama saudaranya digituin? Nabi Yusuf nangis di bertahun-tahun
sehingga bola matanya putih, ya namanya putih semuanya nggak lihat. Mau ya nih matanya hitam yang nggak ada, lihat udah, atau hitam semua, bisa lihat nggak? Bisa lihat nggak? Hitam semua. Nah, subhanallah nih mata doang, mata putih, ada hitam, ada kornea, ya. Yang sebutin semua dah, tadi bilang saya pintar banget lagi. Betulnya dari mata aja, masya Allah ya. Dosanya kebanyakan dosa, kebanyakan bukan Quran. Mata, ya. Nangis. Nah, apa nih sebabnya? Nah, itu ceritanya ya, nangis itu begitu. Ujiannya kenapa nih kepada Nabi Yusuf? Nabi Yakub dikasih ujian. Kenapa? Annahu itama wa warnuhu ala akli jabalin masywan. Nabi Yakub sama anaknya Nabi Yusuf itu kumpul makan unta panggang. Unta dipanggang. Kalau kita mau ikan sama ayam, ini unta dipanggang. Ya. Unta dipanggang, wah main hakani, ketawa tuh dua-duanya ketawa-ketawa. Bahkan dalam jarun, ternyata mereka punya tetangga yatimun, anak yatim. Fasyamma warihahu, anak yatim tersebut mencium bau bakaran tadi, bakaran unta bakar, cium. Washtahahu, pengen. Wabaka, nangis. Wabakat jadatulahu ajuzun dibukaihi. Neneknya yang ini arah neneknya nih, anak yatim. Karena ngeliat cucunya nangis lagi dia jadinya. Ya. Wabainahuma jidarun. Nah, di antara rumah Nabi Yakub sama tadi tuh nenek-nenek yang punya yatim ada tembok, sehingga wala ilma inna Yakub wabnihi, dia nggak tahu tuh Nabi Yakub di samping rumahnya itu pengen unta bakar anak yatimnya. Dia nggak ngomong sama Nabi Yakub, nggak ngomong. Fa'uqiba Yakub bil bukai asaban ala Yusufa ila an asalat wa biyadun ainahu minal husni. Maka Nabi Yakub dihukum dengan sebab nangisnya tadi itu anak yatim, ya, yang berduka. Nah, nangis juga Nabi Yakub berpisah dengan Nabi Yusuf sampai mengalir air matanya sehingga memutih kedua matanya dari tangisannya. Nah, dihukum tuh berpisah gara-gara ada tetangganya yatim nyium panggangannya. Padahal Nabi Yakub nggak tahu tuh, nggak tahu, dihukum sama Allah di dunia. Dia berpisah dengan anaknya. Ini sebabnya. Jadi bukan sekonyong-konyong Nabi Yakub itu, Nabi Yusuf dikisahkan istilahnya tadi ditaruh di dalam sumur sehingga ngadu saudaranya ke Nabi Yakub itu dimakan serigala. Bukan itu semata-mata. Ya, karena awalnya itu Sebabnya awalnya beliau nggak tahu di sampingnya ada yatim, di mana yatim tersebut pengen panggangan budak tadi. Maka dipisahin itu dia. Bisa pahami ya ceritanya ya? Bisa. Falamma alima Yaqubu bidzalika kana baqiyata hayatihi munadiyan yunadi ala sulhihi. Maka tatkala Nabi Yakub tahu bahwasanya sebab dia dikasih ujian berpisah dengan anaknya sehingga dia menyebabkan kebutaan, karena ya baqiyata hayatihi. Karena tahu nih, wah dulu ditahu nih sebabnya dia dikasih buta sama Allah karena dulu ada anak yatim. Ya, ditahu. Setelah tahu, maka sisa hidupnya dia memerintahkan untuk memanggil-manggil di atap rumahnya.
Jadi atas rumahnya Nabi Yakub manggil-manggil. Manggil-manggil siapa? Manggil-manggil orang yang lewat. Apa kata Nabi Yakub? Ala man kana muftiran, wahai siapa-siapa yang mau mampir. Yang mau mampir ke rumah, yang enggak puasa hari ini, fal yatawadda inda ali Yakub, untuk makan pagi di keluarga Yakub. Yang enggak puasa hari ini, ayo mampir ke rumah, makan pagi di rumah sama keluarga saya. Di sisa umurnya begitu tuh Nabi Yakub, sambil mengalami kebutaan. Nah, akhirnya dia tahu tuh tetangganya nyium bau panggangan kuda, bakaran kuda. Di sisa hidupnya udah tuh diundang orang untuk makan di rumahnya. Karena awalnya kan nggak tahu, pas sudah tahu baru dia untuk ditaubat dengan kesalahannya, diundang orang-orang yang enggak puasa, ya makan rumah. Kalau mengundang orang Bangka di bulan, bukan di bulan Ramadan, mengundang begitu banyakkan yang puasa apa yang enggak puasa? Banyakkan yang enggak puasa, hampir semuanya makan. Inilah ya Allah kasih hukuman kepada nabinya. Ya, kenapa? Bab kita tentang bukan musibah, tentang hak-hak tetangga. Di hak tetangga tuh ciuman bakaran tuh nyium pengen. Ya, kasih. Ya. Kalau kita kan alhamdulillah ya, ada timur kita lagi makan nih. Soalnya ada tetangga bawain walaupun cuma 5 tusuk ya. Bawain yang dekat-dekat. Karena nyium baunya dia pengen, itu merupakan kezaliman buat kita tuh, dia pengen. Kalau nggak mau begitu, bakarnya di mana? Gimana caranya? Biar orang nggak bisa ngerasain, tetangga kita nggak bisa ngerasain. Kan manusiawi kita pun begitu kan, ada tetangga lagi bakar, enak banget dibakaran kan begitu kan? Sama, mereka juga begitu. Ini adabnya bertetangga, hak-hak tetangga. Allahumma hasin akhlaqana, ya Allah perbaikilah akhlak kami, wa wasi' arzaqana, perluaslah rezeki kami, wa qina adzabaka yauma tab'atu ibadah, dan mudah-mudahan Allah menghindari azab, hindarilah azab kamu ya Allah yang tab'atu ibadah, di mana para hamba-hambamu akan dibangkitkan. Amin ya Rabbal alamin. Perbaiki akhlak kita sama tetangga, karena bagi kita tentang tetangga sekarang. Ya. Kuah kan udah jajan tuh, sama kita benih dulu kan, kuah banyakin, lagi masak banyakin, banyak yang kuahnya doang tapi kita dikasih segitu udah segitu, jangan gina. Jangan begini doang, udah terima. Kan kemarin ada tuh, wahai orang-orang mukmin yang perempuan, jangan menghina seorang tetangga kepada tetangga yang lain, walaupun cuma diberikan ujung kaki kambing, namanya kaki nih, ujungnya yang penting kan. Walaupun ujung kaki kambing yang dikasih, jangan hina. Ya, kamu pemberian dia emang mampunya di segitu kali, biar aja. Rezekinya juga itu. Ada yang mau didiskusikan silakan. Kamu nih. Kalau tadi Ustaz makanan ya, kalau durian gimana kalau kita zaman sekarang durian ya?